Di bawah pohon yang agak rindang, duduk seorang pria tua berjanggut panjang, mengenakan pakaian serba hitam. Kepalanya yang berambut putih diikat dengan ikat kepala hitam. Kakek ini dengan cermat memperhatikan sang Prabu yang tengah berlatih. Kadang-kadang kepalanya mangut-mangut atau senyum kepuasan tersungging di bibirnya yang keriput. Cekap Raden. Hatur nuhun Eyang Guru. Kalem Raden. Kakek yang dipanggil Eyang Guru melugas pedang yang mengkilap diterpa cahaya bulan. Tiba-tiba pedang itu menebas punggung sang Prabu. Terdengar suara sesuatu yang patah dan terlempar. Eyang Guru berdiri tegak, memperhatikan pedang yang ternyata sudah patah terbelah dua. Ada senyum puas tersungging dari bibir keriput Eyang Guru. Lulus Raden. Ketika ayam berkokok dan matahari menyeruak embun pagi, guru dan murid tengah bercengkrama. Di serambi samping istana, Raden, abdi parantos ngajarkeun sagala pangawaruh anu abdi pidamel ka anjeun. Sareng Raden parantos ngalenyapan sae. Tapi pikeun raja, upami ilmu anu diajarkeun teu cekap, kedah dibarengan ku ilmu batin, khususna ilmu agama. Abi oge rumaos Eyang. Di mana deui abi kedah diajar Eyang supados dina ngajalankeun pemerintahan teh abi gaduh landasan anu kuat sareng tiasa bertindak bijaksana. Di Mataram, ka Kiai Syekh Jiwaraga. Didinya Raden menang ilmu spiritual jeung ilmu agama. Hatur nuhun Eyang Guru. siang itu Prabu Adilaya menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai seorang raja. Di saat tertentu selalu terngiang perkataan gurunya bahwa ilmu yang kini dia miliki belumlah cukup untuk seorang raja, namun harus ditambah dengan ilmu batin, terutama ilmu agama. Harus ke Mataram untuk mencarinya. Seketika sang Prabu merasakan kekosongan. Namun keinginan untuk menuntut ilmu berarti harus meninggalkan Sumedang dan berbulan-bulan di Mataram. Sementara tampuk pemerintahan ini, sang Prabu lah yang bertanggung jawab. Tapi kebingungan itu tidak lama. Sang Prabu Adilaya teringat bahwa selalu ada orang yang mampu memberi jalan keluar dari semua persoalannya, yaitu ibunya. Abdi nyuhunkeun doa Kanjeng Ibu. Punten Raden, Pangeran Abdi, Rarai Anjen katinggalan murag, carioskeun ka ibu Raden. Prabu Adilaya menarik nafas dalam-dalam, begitu bijaksana ibunya sehingga dapat melihat kemurungan di wajah anaknya. Dengan lemah lembut, Prabu Adilaya menyampaikan maksudnya untuk berguru ke Mataram sebagai bekal untuk dapat memerintah secara adil dan bijaksana. Kanggo raja, kacida pentingna ilmu agama sareng ilmu sojana. Ibu muji syukur kana Maha Kawasa tureueus yen Kanjeng Rama telepat milih ngata. Minangka raja, geus aya kawijaksanaan raja di anjeun. Kahayang maneh nyiar ilmu teh nyaeta kahayang anu mulia. Tugas sapopoe dilakonan ku lanceuk. Wajah Prabu Adilaya kembali berseri-seri. Bawa sampai di anjeun sareng abdi anu satia. Seolah berlomba dengan ayam berkokok, Prabu Adilaya didampingi istrinya, Nyai Raden Dewi Kondang Hapa, dan sepasang pelayannya Sagolong dan Silihwati berangkat dari tanah Sumedang ke arah timur menyosong matahari pagi. Melalui padang terjal berbukit, mengarungi kelembatan hutan, menuruni lembah dan mendaki bukit, banyak malam yang harus dilewatkan dengan tidur beralas daun kering, berkelambu birunya langit. Keinginan sang Prabu yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu agama menyebabkan dia cepat menyerap ilmu yang diajarkan.
Banyak kitab kuning yang dapat dihafal dalam waktu singkat. Banyak pula kitab-kitab lainnya yang harus dibacanya dengan tekun dan ulet. Kesungguhannya dalam belajar dan kemampuannya yang luar biasa tidak luput dari perhatian kiai yang mengajarnya, yang selalu terkagum-kagum dengan semangat belajar yang sangat tinggi. Apa yang saya miliki sudah saya berikan kepadamu. Namun, mempelajari Islam tidak cukup dengan satu sumber. Raden harus berguru kepada yang lain. Setiap saya menemukan persoalan yang harus dipecahkan dengan ajaran Islam, izinkan saya menambah ilmu yang Kiai berikan dan mohon petunjuk untuk berguru kepada siapa. Pergilah ke Tatar Sukapura. Banyak kiai yang berilmu luhung di sana. Tetapi sebelum pergi, sudikah Raden membawa putri saya, Dewi Cahya Karembong, dalam perjalanan Raden? Dengan senang hati, Kiai. Seandainya Raden berkenan, jadikanlah putri saya sebagai istri Raden yang kedua. Baiklah Kiai, saya akan menjadikan Dewi Cahya Karembong sebagai istri kedua saya. Terima kasih Raden. Tidak berselang lama, dilakukanlah upacara akad nikah antara Prabu Adilaya dengan Dewi Cahya Karembong, putri Kiai Jiwaraga yang cantik jelita. Upacara sederhana yang dihadiri oleh seluruh murid Kiai Jiwaraga, sekaligus menandai bahwa Prabu Adilaya merupakan murid Kiai Jiwaraga yang paling pandai, yang dinikahkan dengan putri Kiai. Tradisi ini bertahan sampai sekarang. Santri yang paling pandai dari sebuah pesantren akan dinikahkan dengan putri ajengan atau Kiai. Keinginan untuk belajar ilmu agama Islam, Prabu Adilaya tetap membara. Sang Prabu berpamitan kepada Kiai untuk melakukan perjalanan ke Tatar Sukapura mencari guru yang dapat mengajarkan agama Islam lebih dalam dan lebih banyak. Kiai pun memanjatkan doa untuk keberangkatan menantu dan putrinya yang disertai Raden Dewi Kondang Hapa, istri pertama Prabu Adilaya. Maaf Acek, sejak saya dinikahkan sampai saat ini saya belum pernah melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri. Terkadang saya merasa disia-siakan dan diabaikan. Acek pun merasakan hal yang sama. Bahkan kalau itu suatu penderitaan, Acek lebih lama dari yang Nyai rasakan. Karena Acek menikah sudah hampir setahun ini, tapi belum diperlakukan sebagai istri. Sungguh? Benar Nyai, sejak menikah Acek belum pernah merasakannya. Apakah mungkin Kakang Prabu memiliki kelainan? Tidak Nyai, Kakang Prabu adalah seorang laki-laki yang sejati. Obrolan kedua istri itu terhenti saat Prabu Adilaya menghampirinya. Tetapi dalam bahasan yang sama, mereka mengobrol pada saat-saat senggang. Tetapi semakin lama, semakin mereka rasakan ada ketimpangan dalam kehidupan perkawinan mereka. Mereka merasakan kehampaan dan kesepian. Nyai, Kakang Prabu hendak mencari guru baru. Betul Acek, kalau Kakang Prabu bermaksud untuk berguru lagi, berarti kita semakin tersia-siakan. Seandainya Kakang Prabu punya guru baru dan menjadi murid paling pandai, tentu akan dinikahkan dengan putri gurunya lagi. Mungkin penderitaan kita akan semakin panjang. Di samping menunggu Kakang Prabu selesai berguru, juga akan ada istri yang baru. Dialog kedua istri yang dilanda sepi berlangsung semakin hangat dan panas. Secara bertahap munculnya niat yang kurang baik. Entah siapa yang memulai, dari niat itu dikembangkan menjadi sebuah rencana. Tanpa disadari, Dewi Kondang Hapa membuka buntelan berisi sebuah keris pusaka. Pada saat Prabu Adilaya mulai merebahkan diri di tengah kedua istrinya, dirasakan sangat berat matanya. Sebagaimana biasa sebelum tertidur, dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan dan karunia-Nya. Sang Prabu memejamkan mata sambil menyungging senyum. Beberapa saat kemudian, kedua istrinya terbangun
Diambilnya pusaka masing-masing, dihudusnya pusaka itu dan diangkat dengan kedua tangan di atas dada Prabu Adilaya yang tengah tertidur pulas. Pada saat yang hampir bersamaan, dengan keras dihujamkan pusaka itu ke dada Prabu Adilaya. Tidak ada jeritan atau lenguh kesakitan, hanya terdengar sebutan asma Allah. Bersamaan dengan itu, Prabu Adilaya menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Darah merah pun memancar dari dada Prabu Adilaya, membasahi pakaian dan sedikit demi sedikit membasahi tanah, di mana tubuh sang Prabu terbujur. Tanah sekitar tubuh itu berubah menjadi warna merah. Karena belum menemukan tempat yang tepat untuk mengubur jenazah, kedua istri Prabu Adilaya berbelok ke utara, mendaki bukit-bukit kecil, akhirnya sampai ke daerah rawa-rawa. Dari kejauhan terlihat ada tanah yang tidak tergenangi air. Mereka menuju ke sana. Di tempat itu, Dewi Kondang Hapa berbisik kepada Dewi Cahya Karembong bahwa seandainya kedua pelayan itu dibiarkan hidup, tentu akan melaporkan kepada raja. Seandainya Acek kembali ke Sumedang, tentu Acek akan dihukum, atau setidaknya banyak orang yang bertanya kemana Prabu Adilaya. Kiranya akan lebih baik kalau Acek tinggal di daerah ini, biar dapat menjaga makam Kakang Prabu. Baiklah, Nyai akan pulang ke Mataram. Namun, apabila ada sebuah padepokan atau pesantren, Nyai akan singgah dan berguru. Semoga Allah menerima tobat kita. Mugi aranjen kersa titip anak kuring dipendem di etanusa. Jenenganana sembah dalam Prabu Adilaya. Wangku kaprabonan di Sumedang, mugi kersa maliara anjeuna dinamian juru kunci. Jeung kami merebeja saha anu hoyong padu beres nyekar ka anak kami. Oge anu palai naik pangkat atau hayang boga gawe kadinya, agungna Allah cukang lantaran sugang tidinya. Di balik keindahan Situ Gede, ternyata ada sebuah kisah yang tidak pernah terungkap, yakni tentang sebuah kampung yang hilang. Kampung ini pada masa silam diberi nama Lembur Sinjang Moyang, yang letaknya berada di kawasan Situ Gede saat ini. Hanya di manakah persisnya, itu pula yang menjadi rahasia secara turun-temurun. Kerahasiaan Lembur Sinjang Moyang berkaitan erat dengan cerita para koruptor di zaman kerajaan. Melalui kisah tersembunyi ini, maka dapat diketahui bila keberadaan koruptor ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di zaman kerajaan Sunda. Dan kala itu mereka bersembunyi di Situ Gede, Tasikmalaya. Riwayat Situ Gede sendiri memang tidak banyak diketahui, sebab memang tidak ada catatan resmi yang bisa dijadikan pegangan. Yang ada adalah cerita dari mulut ke mulut, dan itu pun dari kalangan Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sepia Najmi Akmal. Di sini aku sebagai sutradara dan narasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepia Lisana sebagai tim narasi dan editing dan kameramen.
semuanya, kenalin aku Adinasi Sahara sebagai narasi. Aku Fadila Julpanur Bejia sebagai narasi. Aku Cica Ainlisa sebagai dekorasi dan logistik. Halo semuanya, perkenalkan aku Reina Muda Putri. Di sini aku sebagai pemeran Dewi Caya Karembo. Halo guys semuanya, Putri sebagai videografer dan voice over. Aku Ersa sebagai editing dan videografer. Aku Tiara sebagai editor. Bye. Halo semua. perkenalkan nama saya Adina Krisadi Ningsih sebagai humas. Halo, saya Nakdan Jamalna sebagai pemeran dan humas. Saya Gisel Fani sebagai humas. Halo semuanya, saya Salwa sebagai pemeran. Halo semuanya, aku Evi Rahmawati berperan sebagai konsumsi. Aku Intan Bilari Sari, di sini saya sebagai pemeran. Halo, nama saya Rindy Deagusin sebagai pemeran sekaligus konsumsi. Saya Fadli Jileka sebagai konsumsi sekaligus pemeran juga. Halo semuanya, kenalin aku Rani Merah Putri sebagai make up, dekorasi, dan logistik. Aku Ajeng Mekira sebagai pemeran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza sebagai Eyang Guru.